Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Why am I looking at Perkenalkan, nama saya Nilu Apriani, Stambuk A241200027. animated? Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi praktikum dasar-dasar fisika lanjut percobaan 2 kalor lebur es. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami dan menyelidiki peristiwa dan perubahan fase suatu benda, menjelaskan kegunaan asas Black, membedakan benda yang melepas kalor dan benda yang menerima kalor, dan tujuan yang terakhir adalah untuk menghitung kalor lebur es. Kalor lebur es. Kalor lebur es adalah sejumlah kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk melebur tiap suatu satuan massa pada temperatur tertentu. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud suatu zat dari padat menjadi cair. Proses peleburan suatu zat ditentukan oleh massa zat dan banyaknya jumlah kalor yang digunakan pada proses peleburan tergantung dari jenis zat yang digunakan. Ketika sejumlah kalor diterima atau dilepaskan oleh suatu zat, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi pada benda tersebut, yaitu benda akan mengalami perubahan suhu atau benda akan mengalami perubahan wujud. Peristiwa dan perubahan fase suatu benda menjadi wujud lain yang berbeda disebut dengan perubahan wujud benda. Beberapa perubahan wujud benda diantaranya mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Yang pertama, peristiwa mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud suatu zat dari padat menjadi cair. Pada peristiwa ini, zat melepaskan energi dingin. Contoh dari peristiwa ini ialah ketika kita membakar lilin akan menjadi cair karena proses pemanasan. Begitu pula ketika kita memanaskan coklat pun akan ikut mencair. Yang kedua, peristiwa membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud suatu zat dari cair menjadi padat. Pada peristiwa ini, zat melepaskan energi panasnya. Contoh dari peristiwa membeku ini ialah air yang dibekukan di lemari pendingin. Yang ketiga, peristiwa penguapan. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud suatu benda dari cair menjadi gas. Contoh dari peristiwa ini ialah penguapan pada air yang dimasak. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud suatu zat dari gas menjadi cair. Contoh dari peristiwa ini ialah ketika kita meletakkan es batu pada sebuah gelas, lama-kelamaan sisi luar dari gelas tersebut akan basah, yaitu inilah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Yang kelima, ada peristiwa menyublin. Menyublin adalah peristiwa perubahan suatu zat dari padat menjadi gas. Contoh dari peristiwa ini adalah ketika kita meletakkan kapur barus pada lemari ataupun toilet, lama-kelamaan kapur barus akan habis dengan sendirinya. Dan yang keenam, ada peristiwa mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan suatu zat dari gas menjadi padat. Contoh dari peristiwa ini bisa dilihat pada proses pengkristalisasian pada uap menjadi salju. Kemudian ada yang namanya asas Black. Asas Black merupakan prinsip termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika berasal dari Skotlandia. Bunyi dari asas Black ini yaitu pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh suatu zat yang bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat yang bersuhu lebih rendah. Beberapa hal yang dinyatakan dalam asas Black ini yaitu penjabaran yang pertama pada asas Black yaitu apabila dua benda yang suhunya berbeda kemudian dicampurkan, maka akan terjadi proses pengaliran kalor.
yaitu dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Yang kedua, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Yang ketiga, jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda panas. Yang keempat, benda yang didinginkan akan melepaskan kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan rumus dari asas Black dan kalor lebur es. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu kalorimeter, bejana didih, termometer, bunsen, karet penghisap, neraca, dan es batu secukupnya. Baiklah, sekian sedikit pemaparan materi saya mengenai kalor lebur es. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine.